Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dengan sukacita. Dalam kebaktian Minggu pagi hari ini, kita dituntun dengan tema khotbah, karya kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Karya kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus tentu adalah satu peristiwa iman yang mensukacitakan kehidupan seseorang. Dan pasti setiap orang percaya rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak demikian. Kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus menjadi satu berkat tersendiri bagi pribadi-pribadi tertentu. Apalagi ketika mereka berada dalam keadaan hidup yang terpuruk. Ketika mereka lemah, ketika mereka bimbang dan putus asa, ketika mereka terbeban dengan persoalan hidup yang menekan berat. Seperti halnya juga para murid. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus tahu akan kebutuhan utama dari para murid, yaitu bagaimana mengembalikan keadaan diri mereka yang telah luntur, telah goyah karena kematian Tuhan Yesus. Bahkan ketika peristiwa kebangkitan Yesus, mayat Yesus tidak mereka temukan. Bahkan ada kesaksian-kesaksian palsu bahwa mayat Yesus dicuri orang. Tentu ini membuat ketakutan tersendiri bagi mereka. Mereka menjadi kehilangan keberanian untuk keluar dan mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena itu Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Yesus hadir dan memulihkan keadaan mereka pada waktu itu. Sehingga kebangkitan Yesus yang terjadi dengan penampakan diri Yesus mengerjakan banyak hal dalam kehidupan para murid dan juga dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama kita menemukan di sini bahwa kebangkitan Yesus menghadirkan kembali damai sejahtera dalam kehidupan para murid dan orang percaya. Kebangkitan Yesus menghadirkan kembali damai sejahtera. Para murid setelah kematian Yesus seperti tadi dikatakan, mereka adalah bagian dari kelompok orang-orang yang patah semangat. Mereka adalah bagian dari kelompok orang-orang yang ragu. Dan bahkan mereka adalah bagian dari kelompok orang-orang yang takut. Dalam teks bacaan kitab Injil yang lain, terkhususnya dalam Injil Yohanes, pasal 20 ayat 19, dikatakan dengan ketakutan tersebut membuat mereka sampai-sampai mengurung diri di sebuah ruangan yang terkunci rapat. Ketakutan yang begitu besar membuat mereka mengurung diri dan tidak berani untuk keluar dan bersaksi. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan, kehadiran Yesus yang bangkit hendak mengembalikan semangat mereka, hendak menyingkirkan ragu mereka, dan hendak memulihkan takut mereka, sehingga salam damai sejahtera bagi kamu adalah sebuah salam yang hendak memulihkan para murid. Secara sederhana Bapak, Mama, bagaimana mereka akan keluar dan bersaksi meneguhkan orang lain jika mereka secara pribadi sedang terpuruk? Tentu tidak mungkin.
Kalau kita refleksikan dalam hidup kita pun demikian ya Bapak Mama. Tidak mungkin seseorang akan keluar dan melayani, bersaksi orang lain, mereka yang di sekitarnya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kalau dia sementara kehilangan damai sejahtera itu. Sehingga kebutuhan utama para murid harus dipulihkan dari keadaan itu. Para murid harus dikembalikan rasa sukacita dan damai sejahtera. Sehingga ketika mereka keluar bersaksi tentang Tuhan, mereka pun dapat menjadi berkat. Berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, tetapi juga berkat bagi diri mereka sendiri. Karena itu salam damai sejahtera ini adalah salam yang bermakna. Salam bukan salam kosong. Dan ini juga mengajari kita sebagai orang Kristen masa kini, Bapak Mama. Sadar atau tidak, kadang ketika kita menyapa seseorang dengan salam, Salom, kadang itu salom itu tapi di dalam hati ada marah itu orang. Betul Kuson? Betul ya Bapak Mama. Kita salom dengan teman kita, kita salom dengan seisi rumah kita, tapi kita lagi tidak betul dengan mereka. Tuhan bilang ini tidak beres. Ini harus dipulihkan dulu. Dari salom saja sudah tidak beres, apalagi kita melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan pelayanan yang lain. Tidak akan menjadi berkat. Sehingga kebutuhan utama ini Tuhan mengembalikan dalam diri para murid. Dan kebutuhan utama ini Tuhan mau orang-orang percaya memiliki dalam kehidupannya. Sehingga dia punya semangat. Dia punya keadaan damai. Dan dia bisa kembali untuk bersaksi bagi semua orang. Ini yang pertama, Bapak Mama. Yesus mau meyakinkan orang-orang yang ragu itu untuk mereka kembali bersaksi tentang Dia. Dan ini tentu bukan proses yang mudah. Meyakinkan seseorang yang ragu bukan proses yang mudah. Tetapi dalam kuasa Yesus yang sungguh-sungguh mau mengubah mereka, mereka pun pada akhirnya dapat diubah oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan. Kebangkitan Yesus hendak menegaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar hidup. Yesus bukan hantu. Bapak Mama, hantu itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri hantu itu yang pertama, hantu itu tidak makan dan minum. Hantu tidak makan dan minum. Yang kedua, hantu tidak memiliki tubuh jasmani. Dan yang ketiga, hantu tidak dapat berkomunikasi dengan manusia yang hidup. Jadi Bapak Mama, pemahaman tentang okultisme ini ternyata tidak saja kuat dalam kehidupan para murid, tapi juga merembes dalam kehidupan kita masa kini ya Bapak Mama. Saya pernah dapat ini juga dalam kehidupan dengan orang tua saya terdahulu. Bahwa ketika orang mati itu, di dia pun kamar itu harus taruh makan. Supaya nanti dia lapar, dia kembali ke makan. Betul kok Bapak Mama? Betul ya. Padahal hantu ini tidak dapat makan dan minum. Hantu juga tidak memiliki tubuh jasmani. Dan hantu tidak dapat berkomunikasi dengan manusia. Saya juga mengalami hal ini. Rumah saya dekat kuburan. Dan saya sering kali menyaksikan banyak jemaat yang pergi ke kuburan dan mereka beromong di itu kubur. Dan bilang, dong pun nenek ada dengar. Dong pun bayi ada dengar. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Secara iman Kristen ini salah. Bahkan ketika anak mau ujian, ini ketompo anak semua ujian ya. Sudah dekat ujian akhir, SD, SMP, SMA. Banyak orang tua pergi di kuburan taruh lilin. Baik, ingat tuh, cucu mau ujian. Jadi tolong dia. Dia yang baik yang tolong kok, Tuhan yang tolong kok tompun cucu. Tuhan yang tolong tapi minta melalui baik. Sedangkan baik sumati. Nah ini, okultisme berkembang
dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga kebangkitan Yesus mau menegaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar hidup. Yesus bukan hantu. Kehadiran Yesus mematahkan tentang keadaan hantu tersebut. Yesus bisa makan dan minum. Sehingga Yesus hadir ketika saat itu para murid masih ragu. Pada poin ketiga Yesus meminta roti dan ikan. Dia minta ikan lalu dia makan. Dia makan ikan itu di hadapan para murid untuk membuktikan bahwa hantu tidak bisa makan. Tapi Tuhan kita yang bangkit itu, dia bisa makan, dia bisa minum. Yang kedua, Yesus punya tubuh jasmani yang bisa disentuh. Yesus punya tubuh jasmani yang bisa disentuh. Sehingga ketika para murid ragu, pertama-tama Yesus minta dari mereka mempergunakan mata mereka melihat dengan baik. Lihatlah. Lihat dengan baik siapa Yesus yang ada di depan mereka. Dan setelah itu Yesus meminta tangan mereka untuk memegang Yesus. Peganglah. Karena hantu tidak dapat dipegang oleh manusia. Jadi Yesus mau menegaskan tentang Yesus yang benar-benar bangkit dan hidup dalam kehidupan orang percaya. Yesus dapat berkomunikasi langsung tanpa perantara. Ingat, iman kita orang Kristen, kita tidak menggunakan perantara apapun selain Yesus Kristus. Karena itu dalam doa-doa kita selalu kita akhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Perantara kita hanya Yesus, tidak ada yang lain. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan. Di sini Yesus mau mematahkan praktek okultisme yang berkembang luas dalam kehidupan waktu itu. Tetapi di sini juga Yesus mau menegaskan, memperjelas bukti kebenaran kebangkitan Yesus. Dan secara berulang-ulang Yesus meyakinkan para murid bahwa dia benar-benar Tuhan yang bangkit. Benar-benar Tuhan yang hidup. Di sini juga Yesus mau menyatakan bahwa tergenapi kitab suci. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan tergenapi melalui kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga iman percaya orang Kristen tidak menjadi iman yang mati. Tetapi iman yang hidup. Karena kita beriman kepada Tuhan yang bangkit. Tuhan yang hidup. Ini yang kedua, Bapak Mama kekasih Tuhan. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus hendak menegaskan tentang pengutusan para murid menjadi saksi kebangkitan Yesus mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini mau menegaskan tentang tanggung jawab iman. Mereka adalah saksi Yesus Kristus. Ini merupakan sebuah amanat kepada mereka. Untuk amanat ini harus mereka saksikan kepada semua orang. Melalui berita pertobatan dan pengampunan dosa. Artinya, baik para murid maupun orang-orang percaya, dengan peristiwa kebangkitan Yesus mendapat mandat yang istimewa, bahwa setiap kita menjadi saksi dari kebangkitannya. Setiap kita mempunyai tugas pengutusan, untuk mewartakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang hidup dalam persekutuan kehidupan kita. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya Tuhan Yesus bilang, tinggallah di Yerusalem sampai kamu diberi kuasa dari Tuhan. Tinggallah di Yerusalem. Di sini memiliki arti bagi para murid dan juga orang percaya bahwa tinggal di Yerusalem, baiklah para murid tetap tinggal dalam persekutuan untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sebab di luar dari persekutuan itu, mereka tidak akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Para murid harus tinggal di Yerusalem, artinya mereka harus tinggal di dalam Tuhan. Jangan memilih tinggal di luar dari Tuhan. Sebab jika mereka memilih tinggal di luar Tuhan, maka ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan
akan membuat mereka terjerumus dalam keadaan itu dan tidak berani keluar untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka. Sumber kekuatan bagi mereka. Bapak, Mama, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Dalam kebaktian minggu pagi hari ini, dengan tema karya kebangkitan Yesus sebagai orang percaya, menyegarkan kita untuk kita juga memiliki iman yang sama seperti para murid, kembali dibangkitkan dalam kehidupan iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Dan di sini kita diajak untuk selalu berefleksi bahwa Tuhan Yesus selalu datang, menjumpai dan menyatakan dirinya dalam kehidupan orang percaya. Dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus selalu datang, menjumpai dan menyatakan dirinya dalam kehidupan orang percaya. Dalam keadaan apapun. Kita harus percaya itu. Bahkan ketika mungkin kaki kita tertatih, kita tidak mampu melangkah ke rumah Tuhan. Bahkan mungkin ketika tubuh kita tidak berdaya. Tetapi ada harapan iman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjumpai kita dalam setiap keadaan hidup kita. Amin kok Bapak Mama. Tuhan memberkati kita ya. Yesus selalu datang dan menjumpai kita. Karena itu hidup orang percaya adalah persekutuan yang selalu dijumpai oleh Yesus. Hidup orang percaya adalah persekutuan yang selalu dijumpai oleh Yesus. Karena itu jangan tinggal di luar Tuhan, tapi tinggallah tetap di dalam Tuhan. Terus ada dalam persekutuan orang percaya, supaya kita selalu dijumpai oleh Tuhan. Yang kedua, dengan karya kebangkitan Yesus sebagai orang percaya akan membuat kita bersekutu untuk menghadirkan damai sejahtera sehingga persekutuan kita menjadi berkat. Kebangkitan Yesus akan membuat kita terus bersekutu. Dan persekutuan kita akan menjadi berkat karena ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena itu ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang akan selalu diberikan kepada Tuhan ketika seseorang berusaha untuk mau jadi berkat dalam hidup. Tapi ketika dia tidak mau jadi berkat, maka dia akan kehilangan sukacita damai sejahtera itu. Dan ingatlah Bapak Mama, tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita, tidak ada rasa aman dan tidak ada damai sejahtera ketika kita di luar Tuhan. Ketika kita di luar Tuhan, kita tidak akan mengalami itu. Dan ingat justru hal-hal yang kita kejar dalam kehidupan kita dengan segala jabatan, prestasi, karya hidup kita, justru itu akan menjadi bumerang, senjata yang akan memakan diri kita sendiri. Jadi baiklah kita merenungkan bagian yang kedua ini, bahwa persekutuan yang penuh damai pasti akan melahirkan berkat dalam kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk kita, bahwa kebangkitan Yesus itu nyata dalam hidup orang percaya. Yesus mau menolong kita untuk melihat fakta atau realita hidup agar jangan terjebak dengan berita kebohongan. Jangan terjebak dengan dunia maya. Ingat banyak orang Kristen sekarang terjebak ya. Dengar berita sedikit, dong langsung masuk telinga kanan, langsung teruskan. Tanpa mengelola berita itu, apakah fakta atau tidak. Apakah sesuai realita atau tidak. Di sini Yesus menolong kita untuk melihat fakta. Bahwa Yesus benar-benar bangkit dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga janganlah kita jadi pewarta ketidakbenaran, tetapi jadilah pewarta kebenaran atau kebaikan bagi sesama. Jadi pewarta kebenaran, bukan pewarta ketidakbenaran dalam kehidupan sesama. Sehingga mengandung makna tanggung jawab dalam hidup iman percaya kita. Bahwa sebagai saksi kebangkitan, kita akan mampu meneruskan karya para murid. Tugas yang diberikan Yesus bagi orang percaya untuk menyampaikan seruan pertobatan dan pengampunan dosa.
Tapi ingat syaratnya. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Jangan tinggal di luar Yesus. Karya kebangkitan Yesus sebagai orang percaya seharusnya memberdayakan kita untuk menjadi saksi kebenaran yang meneruskan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita saat ini. Amin.